Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham di video analisa siang sampai pagi untuk 1 April 2021 hari Kamis ya. Jadi admin kita udah update di Instagram seperti biasa. Biar gampang menemuin postingannya, teman-teman pakai aplikasi Guru Saham tinggal diklik bannernya yang siang sampai pagi open with Instagram. Nah ini udah langsung ke postingannya. Ini 1 April, jadi ada beberapa potensi peluang yang kita bisa dapatkan dari beberapa saham untuk profit ya. Kalau ya semoga aja pasarnya bagus ya. Nah sebelum itu kita bahas satu persatu seperti biasa. Kita bakal bahas gimana keadaan IHSG. Oh ya, sekarang kita bakal pakai full aplikasi Mirai ya, karena untuk aplikasi Guru Saham kebetulan lagi ada kendala, jadi mohon maaf untuk segala pengguna. Jadi kita belum bisa update chartnya karena lagi ada masalah, ada problem. Jadi tapi kita terus segera cepat untuk memperbaikinya ya. Semoga aja untuk hari Kamis ini aplikasinya udah bisa digunakan seperti biasa untuk chart ya. Tapi untuk fitur-fitur lainnya masih bisa digunakan seperti biasa. Untuk chart sendiri sebenarnya masih bisa dipakai, tapi datanya cuma sampai tanggal 30 ya. Sampai tanggal 30 itu hari Selasa ya. Jadi ya masih bisa dipakai tapi belum update. Oke. Kita coba pakai aplikasi Mirai ya. Kita mau lihat keadaan IHSG. Tinggal diklik aja di sini IHSG-nya. Nah, ambil chart. Dan sayangnya kemarin saya nggak sempet bikin video ya untuk pembahasan. Sebenarnya kemarin juga lagi kritis, udah untuk IHSG udah jebol support ya. Tapi di JJS kita juga udah bilang dia jebol support, jadi berbahaya banget. Harusnya dia bisa turun, dan memang turun pada hari Rabu. Dan sebenarnya kita kalau udah kayak gini, udah breakdown ini, kita nunggunya itu dia itu fast breakdown, atau dia tunggu sampai ada muncul candlestick potensi rebound seperti hammer, doji gitu, sehingga dia mungkin bisa retest dulu untuk area neo resistennya. Jadi sekarang yang support kemarin teman-teman, kita tarik panjang. Nah ini yang support yang ini, bentar, saya mau tarik dulu. Nah seperti ini. Jadi support yang kita dapatkan dari acuan ini, dan ini ada 4 swing low. Ini trendline-nya, dia udah jebol hari hari Selasa dan Rabu ya. Harusnya masih potensi penurunan seperti ini, namun dia ya kurang bagus juga ya. Di sini dia kalau sedikit lagi dia bisa nge-push ke atas, dia membentuk hammer. Jadi sentimennya lebih oke untuk teknikal. Cuman ini penurunannya dari open ke close, dia masih penurunan yang dalam, itu sekitar 1,4% ya, 1,4% penurunannya. Sedangkan untuk paling rendah itu kemarin hampir sampai 3% gitu. Lumayan dalam. Ya kita doakan di bulan baru ini, April ini, dan pada hari Jumat penutupan ini dia bisa pasarnya bisa tenang dulu ya. Harusnya sih dia nggak bakal terus turun seperti tajam terus turun. Dia harusnya bisa ada koreksi dulu. Tentunya koreksi itu nggak terjadi ketika harga naik aja, tapi pas turun ada koreksi. Kalau turun berarti koreksinya naik dulu gitu ya. Seenggaknya dia bisa mungkin naik dulu untuk mengetes resisten yang terbentuk dari support yang terbentuk ya. Itu di sekitar harga, kita ambil ini, terus ambil yang horizontal sekitar harga 6.200-an lah ya, 6.200. Yap. Tapi ini emang berbahaya banget sih IHSG. Paling tidak dia itu teman-teman support terdekatnya itu
ada di 5.800. Kalau ini sempat terjebol lagi, wah itu lebih dalam lagi. Dan sebenarnya resisten psikologisnya juga udah tembus, yang harusnya 6.000 ya, jangan sampai tembus di 6.000, tapi udah tembus di bawahnya itu 5.900. Jadi tetap waspada, pasar ini lagi kurang bagus ya untuk teknikal. Tapi ya kita harapkan, kita menunggu potensi dia koreksi penurunan gitu ya, dia bisa naik dulu gitu. Nah di sana kita bisa ambil manfaat potensi cuan di sana. Oke, coba kita bahas satu persatu teman-teman. Pertama itu kita punya ZYRX dan SNLK, itu masih tinggi potensi kenaikannya karena perusahaan baru listing, masih oke ya teman-teman. Setidaknya teman-teman yang udah profit mungkin punya ZYRX dan SNLK ini bisa lakukan partial profit taking seperti biasa ya, untuk mengurangi risiko gitu. Lalu next kita punya Apex. Di sini mendoan minyak jelantah. Kalau kita bisa lihat Apex teman-teman, di sini kita lihat kita ada Apex. Nah di Apex ini sendiri dia tutup arah, dan kita bisa lihat teman-teman, ketika dia arah tersebut dia cenderung melanjutkan kenaikan, seenggaknya 3 kali gitu ya, 3 kali arah sebelum dia turun lagi. Seenggaknya ini masih ada potensi dia untuk bisa, walaupun tidak dijamin tutup hijau, tapi ada potensi dia bisa fluktuatif dulu gitu ya. Ya jadi bisa kita lakukan scalping gitu. Untuk price-nya sendiri sebenarnya kurang favorit, dia nggak liquid ya, jadi teman-teman paling pakai duit kecil gitu ya. Satu lot sini aja cuman satu fraksi ini ya cuman 500 kali 100 550.000, ini cuman 200 ribuan kali 4, ini cuman 800 ribuan satu ini. Jadi ini nggak liquid, sebenarnya ini nggak favorit, tapi teman-teman ya yang mau coba satu lot 2 lot oke lah ya gitu. Kita coba next. Di sini ada film cireng basi minyak curah hitam jelantah penuh kolesterol mematikan ya, risikonya tinggi banget ya, tapi untuk scalping masih oke karena bakal fluktuatif. Kalau kita bisa lihat di sini ya teman-teman, di sini ya teman-teman bisa lihat ya, ada akumulasi di sini tentunya. Selama dia belum menjual ini sekitar 300.000 lot ya teman-teman, belum dia terjual ya dia masih ada potensi untuk naik gitu. Intinya teman-teman kalau udah pada jualan ini di broker YP sudah 300 ribuan ini ya teman-teman bisa cabut gitu ya, bisa jual semua gitu. Tapi di sela-sela running trade bisa lakukan partial profit taking gitu ya. Intinya ini gorengan ya, film ini lagi digoreng. Masih ada net buy 300.000 lot, masih oke banget untuk kita minta jajan di sini. Lalu di sini juga dipancing ya dengan 95.000 lot ya. Intinya gorengan, film ini bisa untuk dicek, apalagi ada berita-berita gitu ya sehingga bisa membuat saham ini lebih fluktuatif gitu. Tidak harus tutup hijau, sekali lagi saya ingatkan, kalau scalping kita mikirnya ya intraday gitu, yang penting kita profit, bukan tahan 1 hari gitu baru jual. Ya namanya gorengan ya cepat turun juga, cepat naik cepat turun gitu, ngapain kita tahan-tahan gitu ya. Minimal partial profit taking ya gitu. Oke, next habis gorengan kita lalu ada HMSP, Hammer Wednesday Rebound. Nah coba deh kita cek. Nah di sini untuk HMSP teman-teman, dari segi teknikal dia masih oke banget untuk teknikal, karena dia udah mulai dia masuk area supportnya itu yang mana areanya, kita bisa ambil lihat ini.
Ini areanya tuh ya, sekitar ini areanya untuk support trend short trendnya. Di sini dia lagi sideways, di area ini dia lagi sideways. Dan pada hari Rabu dia membentuk hammer, dan Bearish Harami juga bentuk hammer juga. Dan untuk stochastic slow-nya dia juga lagi oversold dan masih oke, teman-teman. Oke banget MSP untuk teknikalnya. Semoga aja pasar besok juga bagus sehingga sentimennya lebih oke gitu. Yap. Oke, semoga MSP bisa rebound dulu ya. Next kita ada BBKP. Coba kita lihat. Nah, untuk BBKP sendiri, teman-teman, dia membentuk hammer di area support, meskipun belum tidak terlalu kuat ya teman-teman. Acuannya itu ya kita cuman ambilnya itu di ini dari low-nya kemarin yang cuma cukup dalam. Di sini ada swing low. Kita harapkan ya dia masih di area BBKP masih oke untuk kita lihat, teman-teman, tapi ya tidak terlalu kuat ya, kurang favorit. Tapi teman-teman masih bisa cek untuk BBKP selama dia tidak keluar dari zona areanya ini. Nah, kita seperti ini ya, itu di harga kita bisa ambil low yang ada di sini itu di 428. Selama dia nggak cross di bawah 428, dia masih bisa aja untuk di hold. Oke, gitu. Oke, next kita punya SMRA. Gimana bentuk SMRA? Oke. Nah, SMRA sendiri dia juga berada di new support, dan dia membentuk hammer walaupun di sebentar ya, walaupun dia merah tapi dia hammer karena opennya jauh lebih dalam ya. Dia membentuk gap di sini, dimana harusnya opennya itu di 950, dia malah open karena tekanan jualnya lumayan cukup tinggi, di opennya di 935. Jadi kebentuk gap, dia hammernya hijau tapi harga merah, wajar ya. Di sini dia lagi di area support. Kita bisa lihat ya supportnya di mana. Supportnya di sini areanya tuh, kecil tuh. Di area ini acuannya itu yang ini kita dapatnya dari swing high ini, dan dia ada area resistance sebelumnya di sini yang sudah di breakout di area ini, namun dia pullback dan sempat dites. Dia membentuk dragonfly di sini, dia rebound tapi dia terus turun lagi karena memang sentimen pasar juga lagi jelek, dia ikutan jelek ya. Tapi dia sekarang membentuk hammer di area support lagi. Kita harapkan dia seperti dragonfly yang sebelumnya terbentuk di sini dan rebound. Kita harapkan dia hammer ini juga rebound juga ya. Tapi untuk stokastiknya lagi bearish ya, jadi ya juga waspada untuk SMRA ya, masih ada bagusnya dan ada jeleknya gitu. Oke. Next kita ada ADRO. Gimana ADRO? Nah, untuk ADRO sendiri juga bagus banget untuk teknikalnya, teman-teman, dengan risiko yang saya rasa sangat rendah dan potensi yang sangat bagus karena dia membentuk doji. Di sini ada potensi membentuk morning doji star. Nah, morning doji star ini salah satu formasi yang sering terbentuk, apalagi kalau berada di area support, teman-teman. Sering banget ini rate-nya itu sangat tinggi sekali gitu. Karena ya analoginya pada harga terendah, harga diskon, orang udah mulai akumulasi gitu ya. Ya diharapkan besok bisa technical rebound walaupun minimal sehari gitu. Jadi seperti itu ya analoginya. Acuannya ya teman-teman bisa jelas sendiri lihatnya di sini. Ini kita ambil area lagi, kita lebih enak area daripada garis ya. Nah, areanya ini dia ya area setway-nya sampai sekarang masih setway.
dan sekarang udah masuk ke support lagi, dan juga stokastiknya lagi oversold. Kita WNS Morning Doji Star di ADRO, dan kalau dia turun ya resiko teman-teman juga kecil, paling berapa ya. Intinya kalau udah turun ya teman-teman nggak usah hold. Kalau dari teman-teman acuannya teknikal yang di sideways ini ya teman-teman lepas gitu. Kalau trading wajar ya kalau ada cut loss, ada profit, ada rugi gitu ya. Yang penting profit kita lebih gede daripada rugi. Mungkin selama 1 bulan gitu ya. Karena kan biasanya kita mungkin cairin duitnya ke rekening biasa kita itu per bulan misalnya gitu ya. Oke, lalu next kita ada PSAB. Gimana PSAB? Nah, PSAB juga di area support, teman-teman. Jadi memang penurunan harga dari kemarin membuat saham-saham ini pada masuk ke area support ya. Sehingga kita ada peluang lagi untuk mendapatkan harga di bawah gitu. Asalkan ISG nggak galau lagi, dia bisa koreksi dulu penurunannya sehingga bisa teknik rebound dulu. Nah, di sini juga masuk area support teman-teman. Jadi potensinya oke untuk PSAB. Dia udah diskon banget lah intinya teman-teman, daripada ketika teman-teman beli di sini kan. Dan ini udah jauh lebih turun. Ya kalau dia turun ya seperti biasa cut loss. Dan pasti lebih sedikit potensi kerugiannya. Karena kita udah belinya udah murah, kalau turun lagi dan dipastikan teknikalnya udah jelek, ya jual gitu. Intinya kalau kita beli di support, kita lebih cepat mendapatkan kepastian gitu, apakah ini layak untuk di hold atau enggak. Berbeda kalau teman-teman beli di tengah-tengah ini di area trend, misalnya di sini ada sideways, teman beli di tengah, teman digantung gitu, apakah dia terus naik lagi apa turun, jadi teman pusing. Kalau berada di area support dan resisten, kita mendapatkan kepastiannya gampang, mau dia breakdown mau breakout gitu, kita langsung dapat kepastian gitu. Oke, next ada SKMI. SKMI gimana? Semoga bagus juga. Untuk SKMI dia doji di support ya, oke. Walaupun sama seperti saya lupa tadi apa ya, saham sebelumnya itu tadi ya nggak terlalu bagus, dia cuma satu acuan aja kita ngambil low yang di sini, tapi juga dia di sini udah mulai penurunannya nggak tajam lagi, jadi dia berpengaruh ke low yang ini. Kita harapkan dia bisa membentuk support swing low baru di sini dan rebound sehingga membentuk support yang valid di sini. Dan juga di sini masih oversold, dan ya SKMI layak untuk kita lihat gitu. Lalu untuk tower dia itu doji dragonfly WNS rebound, dan dia yang membentuk doji dragonfly ya teman-teman. Di sini dia ekornya panjang ya, dan untuk stokastiknya juga lagi oke, bullish di area oversold. Kalau kita bisa lihat, kita ambil area di sini, dia masih oke karena bisa dibilang dia masih berada di area support. Kita coba areanya itu, kita ngambil acuannya itu di sini. Ini sebenarnya kalau dari high-nya ini ya udah di bawah ya, tapi ya wajar ya kalau saham tuh nggak harus tepat banget di area di harga tertentu. Kita lebih bisa pakai area, tapi tetap jangan areanya jangan kegedean ya, karena kalau kegedean nanti kita terlalu bimbang sehingga ya bisa aja kebablasan. Tapi kalau udah kayak gini dia masih oke di area-area resisten, dan kalau kita bisa lihat di sini dia melandai, dia ada koreksi ya, daripada dia turun tajam seperti ini terus dia melandai karena ada oversold juga. Sekarang membentuk lumayan tajam turunnya ketika running trade, tapi dia tetap membentuk doji, dia masih kuat bertahan di sini. Dan membentuk dragonfly, kita harapkan dia bisa rebound gitu. Jadi seperti itu. Tower juga dia liquid banget sahamnya. Jadi teman-teman yang juga modal mau trading gede bisa ya, tapi tetap yang mau yang duit gede ya teman-teman, itu pastinya harus sudah pengalaman. Kalau yang baru-baru
Ya cukup aja 1-2 lot nggak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman nggak boncos gitu dan pahami dulu keadaan pasar. Nah, tadi kesimpulannya tower oke, teman-teman, untuk kita cek. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat. Kita doakan ISG bisa koreksi dulu penurunannya, dia bisa naik dulu sedikit. Apalagi kita udah mau masuk ke bulan Ramadan ya. Semoga di bulan Ramadan dia bisa naik dulu deh. Kalau bisa satu penuh bulan Ramadan, ISG bisa naik terus gitu. Oke, yang penting jangan panik ya. Kalau udah tahu pasar jelek, terus saham kita misalnya turun di bawah support, ya lepasin aja. Kalau masih di area support, di hold aja gitu. Terus kalau naik, jangan terus ditahan, rasakan aja profitnya, bisa partial profit taking gitu. Ya jangan terlalu kaku gitu ya untuk trading. Apalagi kita bisa jualnya secara parsial, seperti kita punya 100 ton bawang, kita jual 50 ton dulu gitu. Terus kita simpan dulu, mungkin harganya bisa naik karena ya, dari segala analisa kita. Jadi analoginya seperti itu. Oke, selamat trading nanti. Juga yang mau investasi juga bisa masuk BBCA, BBRI ya, tentunya dalam jangka yang panjang ya. Kalau lihat terus turun dikit langsung pusing ya, itu bukan investasi namanya, apalagi kalau di pasar modal dan saham publik ya. Oke, nanti kepanjangan videonya, kita tutup. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.